Pemirsa, donasi untuk aksi demonstrasi menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terus mengalir. Hingga Jumat pagi tadi, donasi terus mengalir dan memenuhi area trotoar di depan pendopo Kabupaten Pati. Kenaikan PBB P2 hingga 250% yang diputuskan Bupati Pati Sudewo menyulut kemarahan masyarakat Pati. Aksi demo besar-besaran di Pati akan digelar pada 13 Agustus 2025 diikuti 25.000 orang dari seluruh wilayah Pati. Untuk menunjang demo 13 Agustus, koordinator aksi menggalang donasi yang dibuka untuk semua masyarakat Pati mulai 1 hingga 12 Agustus 2025. Hingga Jumat pagi tadi, donasi terus mengalir di depan pendopo Kabupaten Pati. Selain air mineral, warga juga memberikan makanan siap saji untuk mendukung para relawan yang berjaga di posko. Tumpukan bantuan bahkan sudah memenuhi area trotoar di depan pendopo. 1.000 kopi yang siap seduh. Nanti akan kita bikin stand di sini untuk para pendemo. Jadi kita mendemo dengan bahagia, gitu loh. Oh, kopi bareng-bareng. Tetap santun ya. Ya. Nah. Tadi donasinya ada berapa, Pak? Donasi ini tadi kurang lebih ya sepuluhan apa namanya? Dus ya. Air mineral ya. Kacang-kacangan. Oke, siap. Demonstrasi ini merupakan buntut dari protes kenaikan pajak dan pernyataan dari Bupati Sudewo yang menyuruh masyarakat demo jika tidak setuju dengan kenaikan tersebut. Menurut Sudewo, meskipun 50.000 orang turun ke jalan, keputusan kenaikan PBB P2 tidak akan diubah. Untuk hitungan kita nggak tahu pasti ya, tapi kalau 5.000 itu lebih. Jadi kita susah untuk ngitung karena memang tenaga kita menurunkan juga nggak ada, mereka yang donasi langsung diterima sendiri, jadi kita tidak bisa mengawal. Tapi Bupati Sudewo mengatakan alasannya menaikkan pajak karena melihat belum ada kenaikan PBB P2 selama 14 tahun belakangan. Selain itu, pendapatan dari pajak akan digunakan kembali ke rakyat berupa pembangunan infrastruktur dan lainnya. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Hal itu disampaikan Sudewo di pendopo Pati guna menjaga kondusivitas di Pati. Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 setelah desakan dari masyarakat. Sudewo yang didampingi Kapolresta Pati dan Dim 0718 Pati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pati dalam keterangan persnya mengatakan ia mengambil keputusan tersebut guna menjaga kondusivitas di Pati. Sudewo meminta maaf kepada masyarakat Pati atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat. Padahal esensi dari kebijakan tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Meski kenaikan PBB P2 telah dibatalkan, warga Pati tetap akan menggelar aksi demo tanggal 13 Agustus mendatang lantaran kecewa dengan arogansi Bupati, bahkan meminta Bupati untuk diganti. Kita tetap demo lah, tanggal 13 positif demo. Tuntutannya, Pak? Ya, tuntutannya kemarin kan memang untuk menurunkan pajak, kemudian membatalkan pajak yang dikenakan oleh PKL, kemudian kan menuntut supaya pejabat itu tidak bersikap arogan. Sementara salah satu kepala desa yang menyambut baik batalnya kenaikan PBB P2, Joko Waluyo, Kades Kedalungan, berterima kasih karena Bupati mau mendengar aspirasi warga. Kebijaksanaan yang bagus karena masyarakat ini dibutuhkan keamanan, dibutuhkan ketenangan, dan biar melalui keputusan itu Pati tentram.
Dengan demikian, tarif pajak bumi dan bangunan PBB P2 akan diberlakukan tarif lama tahun 2024. Sehingga beberapa proyek seperti perbaikan alun-alun Pati dan RSUD Suwondo akan ditunda. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi Ayus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, KPK tetapkan 2 anggota DPR RI, Satori dan Heri Gunawan, sebagai tersangka dugaan korupsi program sosial Bank Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi umumkan Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik KPK menemukan alat bukti yang cukup. Dalam penyelidikan, KPK menemukan aliran dana mencurigakan terkait dana CSR BI terhadap Satori dan Heri Gunawan yang digunakan untuk pembelian tanah dan pengadaan showroom hingga kendaraan. Terima kasih, itu mungkin yang bisa. Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Pemirsa, masyarakat umum diharuskan mendaftarkan diri di website demi mendapatkan tiket mengikuti upacara bendera 17 Agustus di Istana Merdeka. Selanjutnya tetaplah di Sindo Malam. Berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum tahu kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia 100 orang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang apa. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Wah, cuma 1% babinya halal, nggak bisa. Jangan lewatkan One on One di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa begitu. Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV Beyond Headlines. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petaninya. Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV.